Wes, kita mulai aja nih. Viewernya ada lumayan juga. Dari sambil nunggu yang dari KMAP juga ya, habis selesai mentoring. Mantap. Loh, kamu nggak ikut? Bang. Apa? Nggak ikut mentoring nggak? Wah, dah izin. Oh, siap. Gimana Bang, ini kenalan diri dulu kali ya, biar lebih afdal. Ini kayaknya mungkin yang teladan udah saling kenal teladan, tapi si Fatman Abda belum kenal, dan sebaliknya gitu ya. Mungkin aku juga masih asing buat anak-anak teladan gitu ya. Iya sih. Ya jadi aku Ridwan ya, jadi alhamdulillah di KMAP tahun ini, terus sekarang kuliah di akuntansi UGM, jurusannya akuntansi, terus FEB UGM angkatan 2017, sama kayak Bong ya, jadi neng Fatman Abda 72, nek teladan bro, Bong 5 bro? Teladan 58. Angkatan genap ya? Angkatan genap ini biasanya apa nih? Ganjil ya, 17. Oh iya. Itu hitungannya dari tahun, bukan dari angkatan? Sebenarnya ada dua versi, ada yang dari tahun, ada yang dari angkatan. Tapi kami kalau menyebutkan ganjil genap itu berdasar tahun biasanya. Wah, ini membuka luka lama ya kalau kita genap. Jadi ya begitulah genap. Ya Bang. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Andika atau biasa dipanggil Bong. Mungkin teman-teman di teladan ada yang familiar, ada yang belum. Dan kemudian perkenalkan untuk teman-teman Fatman Abda. Saya teladan angkatan 2017 atau angkatan 58. Sekarang alhamdulillah diberi amanah di KSI Al-Uswah. Kalau untuk kuliah sendiri, saya di jurusannya Teknik Sipil UGM. Ya mungkin perkenalannya gitu aja ya. Nanti kalau mau tanya bisa di kolom chat ya, misalkan Mas Bong ini kebiasaannya apa, makanan kesukaan apa gitu ya, kalau kepo. Angkatan 1958 tuh banget ya Bong. Angkatan pertama ya. Insyaallah. Gimana nih Bang, kok bisa sih kita ngadain kajian kayak gini? Kajian bener, kolaborasi seperti ini gitu. Itu awal mulanya dari mana nih Bang? Ya, awal mulanya mungkin karena kesamaan kita sama-sama mungkin bergerak di bidang mungkin syiar Islam gitu. Mungkin selalu daki-daki. Yes. Awalnya itu kita sama-sama punya media sosial. Kemudian awalnya itu kan mungkin KMAP dulu yang menginisiasi ada podcast dan sebagainya. Kemudian teman-teman KSI ikut. Oh, tapi ini katanya misalnya kolaborasi bagus. Kemudian inisiasi. Kemudian ya alhamdulillah kita bisa dipertemukan. Ya harapannya dari kolaborasi ini bukan yang terakhir ya, tapi merupakan yang awal kita dalam menyambung silaturahim, terutama alumni atau mungkin teman-teman pelajar di SMA di Yogyakarta khususnya. Ya ini kolaborasi ini mengangkat bahwasannya kita tuh memang dasarnya berbeda sih. Ya Jan berbeda, faktanya memang berbeda. Tapi nanti bisa kita kupas ya perbedaannya. Oke, tapi perbedaan itu tidak membuat kita itu terpisah. Intinya seperti itu. Kita mulai dari pertemuan ini semoga sebagai titik awal untuk kita merekatkan hubungan silaturahim di antara kita. Oke. Ya benar banget. Jadi waktu itu aku di DM ya sama seorang teman dari teladan, kemudian ngetek jenengmu Bong. Nah, terus mungkin jadi tertrigger kayak apa untuk wah ini kayaknya asik juga nih mumpung Ramadan, bukan kita juga ada acara sendiri-sendiri, tapi kalau misalnya ada yang digabung juga it will be alright kayak gitu, kayaknya bakal bagus. Terus ternyata kayak saya juga sepakat ya, setuju waktu itu. Sempat bingung juga nih mau dibuat live IG atau podcast Spotify doang atau apa, tapi terus oke, coba live IG nanti kita save gitu ya, biar bisa lebih bermanfaat buat banyak orang gitu. Nek bermanfaat, saya coba kayak orang bermanfaat ya wis.
Gitu Ya, ya. semoga aja bermanfaat lah ya. Amin, insyaallah. Amin. Bong, nek zaman SMA-mu gimana, Bong? Ada pengalaman apa, kenangan apa yang mungkin bisa dibagikan ke Fatmanaba gitu misalkan? Ya, mungkin nek boleh cerita sedikit nek zaman nanti gantian ya, mungkin nanti Oh, Mas Ridwan yang kita share di share ke teman-teman teladan juga. Artinya nanti boleh, boleh, pengalaman boleh. Mas Ridwan lebih menyenangkan ini kayak. Monggo, Nek monggo. misalnya gitu, nek dulu pengalaman saya sebenarnya kalau boleh jujur dulu sama di SMA mungkin saya termasuk golongan yang kurang begitu aktif di SMA. Mungkin karena awalnya agak shock ya dengan yang namanya beban belajar pada saat perpindahan dari SMP ke SMA. Itu Hmm. agak shock juga. Kemudian apalagi emang yang namanya anak SMP kan mungkin dulu itu tiba-tiba diberi beban yang banyak jadi wah ingin itu bureng terus ya, mungkin kok Wus, istilah anak-anak kuliah ambis ya tapi kalau anak nangis. SMA itu saya katakan bureng. Nah kemudian bureng terus isinya belajar 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 dan belajar, namun ternyata saya masih teringat mengapa saya masuk SMA 1 dulu itu Wus. eh, pertama kali adalah ketika saya mengikuti TUC, tes uji coba itu ketika itu ada kakak kelas yang menanyakan ke saya udah punya gambaran SMA mana. Jadi Hmm. dikarenakan saya belum punya gambaran SMA mana, kemudian milih SMA 1. Nah, SMA 1 ya intinya kak kelasnya itu promosi lah, promosi ke saya bahwasanya ya di SMA 1 ini eh, kami bukan membutuhkan ya, tapi memang perlu ada orang-orang yang seperti ini. Bukan mengistimewakan saya, tapi memang promosi ke Boleh. kelas seperti itu. Saya kemudian tertarik dengan itu, wah, Mas, emang di SMA 1 tuh yang tertarik tuh yang membuat dia menonjol apa? Ya mungkin jujur ya, nah aku kan aslinya orangnya bukan orang kota Jogja, tapi orang Hmm. Sleman. Dulu punya cita-cita masuk SMA Negeri 1 Kabarsari. Wih, Jadi BBC. Jadi SMA 1 Jogja tuh mungkin belum punya gambaran dulu pas sebelum-sebelumnya, tapi kemudian Mm-mm. alhamdulillah di Allah menakdirkan saya ke sana. Kemudian pada saat di SMA 1 saya kemudian ya langsung cerita saja ya ke pergerakan di Rohis di SMA 1, kemudian bertemu dengan teman-teman PWH di SMA 1. Saya rasa teman-teman ketika saya bertemu dengan teman-teman Rohis di SMA 1 atau POH Rohis Aluswa. Mungkin kami nyebutnya POH ya, tapi secara umum adalah Rohis ya, Rohis bagi SMA. Mm-mm. Untuk saya di situ saya bertemu dengan teman-teman yang luar biasa yang bisa menyatukan pikiran dan mungkin ada juga yang berbeda pikiran ya, berbeda pandangan itu hal yang biasa, hal yang lumrah. Namun yang menjadi unik adalah di sini kita tidak hanya bertemu orang-orang yang ingin menuntut ilmu saja, tapi ada juga yang ingin apa ya menyebarkan kebaikan lah. Yo pas itu aku nggak daki-daki Mm-mm. pikir mau berdakwah mau bagaimana. Inti ini ya wes gabung wae. Jajal seperti anu minimal oleh CV yo, betul-betul oleh CV seperti itu. Mantap, mantap. Namun bisa dikatakan saya terjebak tersesat di jalan yang benar ya. Masya Terjebak di Allah. jalan yang benar diarahkan. Sebenarnya dari dulu saya berkeinginan misalnya kelas itu misalnya teman-teman sekelas tuh ya nggak usah lah teman-teman yang rodo yang misalnya yang nggak usah yang alim-alim banget lah yang biasa-biasa wae. Tapi ternyata Allah menggerakkan saya memberikan kepada saya selama mungkin 3 tahun di SMA itu teman-teman yang selalu menjaga keistiqomahannya ya itu jatuh maaf yang selalu menjaga keistiqomahannya sehingga ya selama proses di SMA 1 ini memberikan banyak pelajaran yang luar biasa di mana kita di masa-masa apa namanya sebagai seorang pemuda itu tidak hanya memikirkan tentang kepentingan pribadi aja, kesuksesan pribadi aja, tapi juga ternyata ada yang lebih besar seperti itu. Nah, nanti itu progresnya itu kelas 10, kelas 11, kelas 12 itu ternyata semakin meningkat ya, ketemu orang-orang yang luar biasa itu. Nah, misalnya Mantap, mantap. mungkin misalnya masalah untuk apa namanya untuk dakwah di SMA 1 mungkin saya
kurang apa ya, kurang pada saat SMA kurang begitu mengetahui ya. Soalnya pas itu pada saat SMA itu memang bukan petingginya dari Royce di SMA. Jadi hanya mengetahui ya sebatas kulitnya saja. Tapi itu baru dirasakan ketika dia akhir-akhir masa SMA ternyata. Ternyata memang ada sesuatu yang harus selalu dijaga sebenarnya. Dan itu menjadi suatu hal yang penting dan menjadi dasar untuk selanjutnya. Oh iya iya. Tapi dulu pernah jadi ketua sesuatu nggak sih Bang di SMA? Oh, nah ketua pernah sih, pernah menjadi. Oh, menyembunyikan ini. Ya, untuk ketua mungkin sama dengan Mas Ridwan juga sama ketua apa hal di Fatma itu anak eventnya kegiatan apa namanya yang di masjid kampus UGM itu? Fatma apa Islamic Festival, Bang Tif. Nah, ya sama di SMA 1 juga jadi itu. Ada yang bilang ketua kelas. Oh ya benar ya. Itu IPA itu sebab IPA ya, Bang teknik. IPA. Yeah. Modal berapa itu? IPA aku kan, tapi melipir lah. Ya. Ternyata IPA nggak semudah yang dikira. Kayak Pipia Fatmanaba ya, sayembara. Dulu itu SMA 1 ada mengadakan acara sayembara MTQ ya. Dengan tablik akbar juga. Itu sebelum sekolah menerapkan rolling kegiatan. Jadi setiap tahun itu masih bisa diadakan secara terus-menerus. Mungkin rolling seperti itu sih. Rolling. Jadi yang unik dari SMA 1 itu di tahun-tahun berikutnya itu ada rolling ya. Mungkin kalau teman-teman Fatmanaba yang sebelumnya SMP di Kota Jogja itu pernah tahu ada Esakta kan? Itu acara luar biasa besar. Tahun aja. Tapi kan sekarang sepertinya kan rolling ya. Rolling itu kayak ditukar gitu. Jadi nggak setiap tahun gitu. Oh. Jadi 2 tahun sekali gitu biar apa? Nggak ngoyo gitu apa gimana? Aslinya direncanakannya seperti itu, namun kenyataannya kayak belum dilanjutkan sih. Saya udah pengen event ya. Oke. Sama sih kalau dulu aku ya di SMA, ya awalnya emang udah pengen masuk Fatma sih dari kecil ya, dari kecil. Tidak pernah terbesit nama teladan gitu. Bukan karena teladan jelek, bukan, tapi emang mungkin kulturnya lebih suka di SMA 3 gitu ya. Soalnya nek diteladankan mindset orang kan wah bakal apa namanya strict tentang agamanya kayak gitu. Dulu aku bukan orang agamis gitu ya. Makanya nek ditakoni kebanyakan ketua SKI di SMA 3 itu ketika ditanya kok kamu bisa jadi ketua SKI, ketua Rohis, itu pasti dia jawab itu sebuah kecelakaan gitu. Mungkin cuman Alfitra ini yang bukan karena kecelakaan tapi memang karena kesolehan gitu ya. Ya. Tapi kalau 72 terus 70 69 enggak 68 gitu ya. Itu biasanya akan jawab wah itu kecelakaan kan. Soalnya aslinya iki kudune ora aku gitu atau kudune ono yang lain yang lebih baik kayak gitu. Soalnya emang enggak begitu agamis dulu kayak ya udah biasa-biasa aja enggak ya ikut SKI terus jadi ketua apa namanya Safari Idul Adha jadi kayak korban gitu di Samigaluh Kulon Progo gitu. Tapi udah itu aja terus ya sama ketua PIF gitu di Fatma Festival dulu kan modelnya konseptor jadi kita apa namanya ngajuin diri terus siapa yang dipilih sama kakak kelasnya kayak gitu terus alhamdulillah pas kepilih terus sama teman-teman yang hebat juga kalau John Hilmi tahu John Hilmi ya Hilmi Nurfadi yang sangat monumental gitu, yang di BMKM juga. Itu kebetulan jadi ketua PIF sama dia konseptor PIF kayak gitu. Terus berlanjut juga sampai di Rohis, kebetulan sama John Hilmi juga kayak gitu. Ya saya liberal ya, enggak. Dulunya ada ya enggak agamis banget kayak gitu biasa aja. Tapi terus ya karena ada ini ya, kakak kelas pasti melakukan kaderisasi ya katanya ya. Pasti terus diajak ngobrol gitu terus Wen, kamu tertarik atau enggak untuk apa jadi salah satu penggerak di SKI gitu. Wah. Katanya manis sekali itu ya. Dulu kebetulan juga sempat apa ya?
Kayaknya kita hampir sama langkahnya nih. Hampir sama ya. Hampir sama. Iya. Dulu sebenarnya sempat juga ada kepikiran untuk di OSIS juga kan, karena ya emang dulu OSIS juga dulu bidang humas gitu, tapi terus ya udah karena ditawari SKI duluan juga dan kayaknya lebih membutuhkan gitu, terus ya udah coba ning SKI gitu. Tapi itu perjuangan yang berat tuh di awal-awal karena harus menghilangkan kayak kebiasaan-kebiasaan lama yang mungkin masih tertinggal gitu. Gak usah diceritakan kebiasaan-kebiasaan lamanya ya, kebiasaan lama gitu pokoknya. Nah tapi terus alhamdulillah karena ada mentoring juga, ada kaderisasi dari kakak kelasnya, terus teman-temannya juga suportif gitu ya, jadi ya wis lah ada perubahan, ada perkembangan gitu, sampai akhirnya ya SKI 72 alhamdulillah lumayan. Waktu itu yang paling aku ingat dari SKI 72 itu yang pertama ini ya jelas mergo ada cukup dekat dengan angkatan gitu, itu satu kesenangan sih karena kalau misalkan SKI itu kan biasanya kesannya kan kayak eksklusif gitu kan, kayak lagi di departemen apa ini, departemen apa kan atau ngomongnya santai, terus nggak begitu mau yang dikegang secara agama gitu. Nah, kalau SKI-nya keras itu biasanya nanti ada gap antara SKI dengan angkatannya. Nah, tapi kebetulan pas angkatanku kita punya beberapa orang kunci yang sok neng buri gitu ya, kayak John Ilmi itu sama Mas Rian Pambudi dan lain-lain gitu. Jadi rotok cerah gitu. Itu prestasi menurutku alhamdulillah dikasih Allah anugerah pada saat itu. Terus yang kedua itu ini prestasi keluar. Jadi waktu itu kita pertama kali dapat juara umum MTQ gitu ya. Luar biasa ini. Tidak ada yang menyangka itu. Bahkan guru-guru kita tuh gak ada yang menyangka. Kok bisa kamu jadi juara umum mengalahkan Ladan, mengalahkan SMA IT Abu Bakar gitu ya, yang mungkin juara umum bertahun-tahun gitu. Terus ya itu alhamdulillah karena emang bukan karena SKI-nya sih, tapi karena orang-orang yang ikut lomba itu yang mungkin terkelola dengan baik kayak gitu. Gitu dong nek aku pengalaman di SKI-nya. Wah, insyaallah berarti SKI juga mengurusi MTQ juga ya, berarti pada saat itu, nah hanya guru agama saja. Benar. Jadi bahkan coba Hilmi ya nanti bisa cross check. Dulu kita ini yang ngurusi bahkan kita. Jadi guru agama tuh ngomong ngajari itu loh. Gitu. Makanya tahun-tahun sebelumnya juga mungkin kurang karena nggak begitu diurus juga karena bukan prioritas kan mungkin. Tapi terus kayak kita cobalah maksimal, siapa tahu menang juga toh, nanti juga bisa bermanfaat gitu, bisa misalkan saya menang dari cilik ya iso disuruh untuk ngisi-ngisi misalkan kayak gitu, ya udah kita coba aja ngono bong. Masya Allah sekali ya. Tapi dilihat dari perkembangannya, perjalanannya Mas Ridwan ini berarti bisa dikatakan agak terjebak di jalan yang lurus. Alhamdulillah, benar-benar. Berarti yang sebelumnya mungkin ya berarti Allah berarti kayak menakdirkan untuk mengarahkan Mas Ridwan ini, wah ini sebagai seorang yang emang pantas lah diletakkan untuk menjaga SKI itu sehingga SKI itu dapat memberikan prestasi ya, bisa dikatakan pada pada Fatmanaba pada khususnya. Alhamdulillah. Tapi sampai sekarang bagaimana Mas? Apa nih? Ya lanjut ya. Sama ini sih aku di SMA 3 ya, aku nggak bisa sih melepaskan ketika ngomong tentang dakwah gitu, tentang dakwah, tentang Islam itu nggak bisa kita cuma pakai SKI gitu, karena SKI itu jangkauannya nggak besar gitu. Dulu angkatan-angkatan atas itu pernah, jadi cerita ya, dulu di angkatan atas itu pernah ada ketua SKI gitu yang datang, terus ketika datang terus ada orang yang sedang waktu itu SKI berpendapat rokok itu nggak boleh gitu ya, rokok itu haram gitu. Nah, terus ada seorang yang rokok, terus ketika ketua SKI ini datang, kuwi langsung dicecek, itu angkatan 60-an gitu, langsung dicecek. Mantap. Gitu. Soalnya wibawanya itu kelihatan gitu ya, kayak wah ini SKI denim ya gitu. Terus bahkan dulu sempat angkatan 66 gitu, 66 tuh berarti 6 tahun di atasku. Itu dan kelas gitu. Jadi ketika dia
ada masalah sama mburi gitu iso teman-teman gitu. Maksudnya di bangsal di tempat olahraga itu kita kayak ada sedikit berantem gitu kan katanya antara rohisnya sama mburinya gitu. Nah, tapi angkatan-angkatan mendekati aku kuwi rodok mulai kalem gitu. Jadi kita bikin yang namanya BMT, Bawah Mushola Tercinta itu kayak tempat untuk ngepes bareng. Itu di bawah musola. Jadi biasanya nah sebelah ini sekre, musbah itu sekre dulu. Jadi dulu kita musola itu cuman di lantai 2. Jadi ngerti dong musolanya sama telu kan cilik banget ya toh. Nah, itu cuma di lantai 2 dulunya. Dulu cuma di lantai 2. Pasti kabar-kabar ya. Woi. Santai dong, ini ada proyek ini SMA 3 ini, renovasi masjid. Siap. Dulu cuma di atas, tapi itu sekarang waktu angkatan aku dibongkar kan yang bawah. Jadi udahlah yang lebih penting untuk sholatnya gitu, bukan untuk sekrinya. Nah, SKI kan sekri yang dindi kan bisa kumpul di mana-mana gitu. Kayaknya dibongkar, tapi dulu sejarahnya itu di bawah itu buat main-main anak-anak buri kayak gitu. Nah, jadi mulai deket dengan anak-anak buri. Nah, terus ketika angkatan aku juga kita berusaha sih, maksudnya wah jangan sampai nih SKI eksklusif nih, kita harus blend dengan yang lain juga. Makanya kita alhamdulillah beberapa anak SKI-nya juga join di berbagai kegiatan ya, kayak kebetulan aku di PPLB juga dulu jadi ketua MOP PPLB ya. Mungkin Kansa ini ketua GVT dulu ya. Iya nggak sih? Iya, ketua 2 salah. Ketua 2 ya, ketua GVT. Nah, di PPLB jadi kayak caranya nilai Islam juga sedikit masuk di PPLB kayak gitu. Dan ngomongin tentang PPLB ya, PPLB kita kan fenomenal ya. Dulu baris-baris, tapi itu terakhir diangkatannya 73 Bong, jadi diangkatannya Alfi. Nah, aku masih cukup mengalami yang keras, tapi diangkatannya Alfi wis mulai rodok santai gitu. Dan sekarang nggak ada PPLB, jadi udah benar-benar dihapus gitu ya. Udah tinggal nama. Saiki mau ngono ini ada sih kegiatan penggantinya, tapi berbasisnya seni gitu, jadi bukan baris lagi. Nah, gue nih sono. Jika dialami ya, semua SMA di Jogja memang mengalami sama seperti ya, yang sejenis dihapus ya. Terus lagi piye, Bang? SMA-mu? Wah, nah misalnya mungkin mau menambahin juga ya, tadi ada beberapa yang belum tak tambahi. Oh, sebenarnya untuk di SMA 1 tuh yang bisa gue acungi jempol itu sebelum saya masuk ke SMA 1, ketika masuk dari ke SMA 1 itu ternyata di sana memang yang namanya budayanya itu ternyata sudah cukup kuat ya, sudah cukup kuat. Jadi ada yang mengatakan ini bukan dari saya tapi dari teman-teman dan mungkin alumni juga, yang orang luar masuk SMA 1 nggak bisa mengubah budayanya, tapi mereka lah yang mengikuti budaya kami. Jadi ketika ada orang yang berusaha untuk mengubah itu, ya siap-siap aja berhadapan dengan alumni-alumninya. Ya kemarin mungkin adalah seperti itu, tapi nggak perlu diceritakan. Nah, intinya itu adalah yang menjadi kagum dari saya adalah ternyata di SM1 memang ada yang namanya 3 pilar ya. 3 pilar itu ada dari mungkin dari teman-teman Fatma Naba mengatakan OSIS, kalau dari teman-teman SMA 1 mengatakan PH, pengurus harian, PH BPD, pengurus harian OSIS, Bhinneka dan Bakti kalau salah ya namanya. Kemudian ada yang kedua ada MPK, kemudian ada PH-nya sendiri. Jadi 3 pilar ini saya rasa sangat berjasa ya dalam menjaga keteraturan dan kesinambungan aturan yang ada di teladan. Bukan aturan ya, tapi budaya. Ini aturan itu mungkin secara hukum tertulis. Ini mungkin secara budaya ya, kita bisa katakan seperti itu. Nah, saya rasa mungkin budaya itu sudah terbentuk sejak lama. Kalau misalnya ditelusuri sejarahnya, sudah sejak tahun awalnya itu awal perintisannya tahun 90-an awal. Jadi mungkin masa-masa emas jayanya itu sekitar tahun 2000-an ya. Tinggal tahun 2000-an awal, kemudian ada tahun 2004, kemudian berlangsung hingga sekarang. Nah, menurut saya itu adalah suatu hal yang tetap harus dijaga. Ya, kenapa harus dijaga?
karena budaya itu budaya yang baik itu Mm-mm. janganlah sampai dengan adanya infiltrasi budaya luar menjadi rusak gitu, jadi rusak. Dan harapannya ya di sini tuh teman-teman Rohis itu tidak hanya apa namanya, tidak hanya dia itu berkumpul dengan orang-orangnya sendiri, dengan golongannya sendiri. Waduh, misalkan golongan ini. Maksudnya kan mungkin banyak kita di luar ini mengatakan ada golongan kanan, golongan kiri, ada golongan tengah. Nah, Mm-mm. justru di sini pentingnya teman-teman Rohis itu untuk menyebar ya. Menyebar itu dalam hal dia itu juga mengemban amanah di OSIS, mengemban amanah di MPK, mengemban amanah di mungkin di Tonti atau mengemban amanah di DJRJ ya, Mm-mm. di di ekskul lainnya lah. Nah, alhamdulillah eh, ya mungkin kalau misalnya mau meluruskan yang namanya teladan mungkin bisa dikatakan ketat sekali. Ya ini meluruskan ya, mungkin ada yang penasaran dengan teladan. Oh, teladan itu hijau banget sih, apakah ada tangga yang dipisahkan? Oh Ada tangga iya. yang dipisahkan? Terus apalagi ya cerita-cerita yang berkembang? Fenomenal itu tangga yang dipisahkan nih. Nah, apalagi kira-kira lawan dari luar? Aku nggak tahu aku. Mungkin apa lagi itu? Tangga dipisahkan, jalan dipisahkan mungkin ya. Terus apa lagi? Terus nggak boleh berduaan, misalnya nggak boleh deketan tuh sama cewek gitu. Sering kan? Ah, ya Terus itu misalkan deketan juga. iso disidak gitu tiba-tiba diundang gitu ya. Dari Masa-masa lalu. Nah, sebenarnya misalnya mau klarifikasi sebenarnya untuk tangga yang dipisahkan itu dengan jalan dipisahkan sebenarnya itu karena memang jalan atau tangga itu untuk tangga itu karena itu memang tangga untuk masuk ke masjid sih sebenarnya. Jadi tangga untuk masuk ke masjid yang akhwat ya. Jadi aku malah mikirnya itu dipisahkan bukan karena aturan tapi karena yo nggo ngopo lanang iya. lewat sana loh. Udah apa laki-laki lewat sana. Jadi ya masuk akal sih. Yang lewat sana itu perempuan saja, yang laki-laki lewat jalan lain. Karena emang jalan itu digunakan untuk masuk ke tempat perempuan. Jadi yang namanya tangga dipisahkan itu bisa dikatakan satu hal yang hoax ya, hoax bisa dikatakan. Dan yang kedua, ada jalan yang hanya untuk laki-laki saja. Itu tuh sebenarnya ya memang jalan untuk masuk ke masjid laki-laki itu. Jalan untuk masuk ke masjid laki-laki. Jadi kalau membayangkan teladan itu seketat itu ya memang nggak seketat itu, tapi juga tidak selepas itu. Jadi Okay. bisa dikatakan moderat ke kanan lah. Kanannya Indonesia ya, bukan kanannya luar negeri. Beda. Oh iya, iya. Mantap. Nah, sama tiga ini ya. Apa nih? Lanjut bang. Oh ya, lanjut dulu ya. Ya, Nah, boleh. kurang lebih kalau misalnya ya yang harapannya sih untuk teladan sekarang mungkin aku nggak bisa banding. Aku nggak ingin bandingi yang sekarang lebih buruk atau lebih baik. Cuman kalau misalnya saya melihat dari teman-teman semangatnya teman-teman Rohis di SMA 1 yang sekarang itu semangatnya luar biasa. Aku akui semangatnya masih luar biasa karena kenapa? Ketika saya dan teman-teman alumni balik ke SMA 1 itu yang namanya kajian tuh alhamdulillah kok malah tambah rame ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya lebih ramai pada angkatan kami lah dulu. Ya ini satu tren yang meningkat saya rasa. Saya rasa luar biasa angkatan-angkatan penerus kami di Teladan. Ya harapannya ini selalu dijaga keistiqomahnya. Walaupun mungkin tempatmu tadi ada apa PLBB atau apa PLB. PPLB ya di angkatan kami GPT di saat-saat itu mungkin ada filosofinya seperti ini. Manusia itu akan mudah didoktrin atau dimasukkan ya istilah didoktrin itu ketika tertekan ya. Ini salah satu doktrin yang digunakan oleh TNI. Jadi ketika manusia itu ditekan, terdesak, kemudian tiba-tiba diceramahi dan diberi kebaikan, maka dia kemungkinan untuk dapat terarah lebih besar. Tapi kami bukan masuk doktrin yang buruk, tapi doktrin yang memberikan budaya yang baik kepada teman-teman SMP. Kalau salah SMA 1 itu memiliki budaya yang demikian, yang harus dijaga terus-menerus. Karena kan kami ada nama teladannya ya. Sebenarnya di luar itu aku nggak suka pakai nama teladan ya. Soalnya melihat diri sendiri, waduh belum pantas jadi teladan. Oh, Masya Allah. Dari nama teladan itu menjadi tanggung jawab bagi setiap pelajar dan alumni untuk selalu memberikan keteladanan untuk masyarakat sekitar.
Dan Mantap. itu yang menjadi poin penting ketika kondisi saat ini, ketika mungkin kegiatan MOS atau kegiatan kaderisasi di SMA, kaderisasi MOS dan sebagainya itu yang dirasa masih kurang ya. Jadi mungkin agak sulit untuk memasukkan kultur-kultur itu secara masif ya. Mungkin bisa dilakukan secara bertahap ya. Lebih seperti itu sih. Nah, SMA 3 ini ya mungkin ini letak perbedaannya ya. Kalau di teladan kan mungkin memang sudah dari awal soal akar ini Islam itu dianggap sebagai salah satu pilar gitu. Tapi kalau di sini itu jangan pasar bebas, Bung. Gitu. Maka benar-benar doktrin kita sebagai rohis itu adalah ya biar caramu untuk bisa berkreatif gitu. Berkreatif biar bisa mendapatkan pasar itu gitu. Bisa mendapatkan pasar yang tadinya pasar bebas itu tidaknya sebagian itu kemudian tertarik kalau gue sebagai SKI kayak gitu. Bukan sama kitanya tapi sama apa yang kita bawa gitu. Nah, jadi selalu bertahun-tahun itu yang ditekankan. Bicara nih kita harus melakukan re-engineering apa biasanya kayak gitu. Perlu melakukan strategi gimana. Makanya kalau di SKI kita kenal filosofinya tuh tiang dan bandul gitu. Jadi ada yang dia menghujat tajam itu sebagai core-nya SKI. Kalau dia ini orang yang lurus gitu lah bahasanya. Maksudnya yang pengalaman keberagamannya itu kuat gitu. Terus di sisi lain ada yang bandul. Jadi bandul ini untuk dia menggait sebanyak mungkin orang dari kalangan yang lain kayak gitu. Nah, ada kolaborasi antara dua ini. Gitu. Nah, itu yang kita pegang banget sih dan ya semoga itu terus terbawa ya sampai SKI besok gitu. Karena kadang kan informasi itu nggak turun secara sempurna gitu. Nah, ini yang kadang agak berbahaya sih. Nah, terus ngomongin soal itu ya, soal keberadaan informasi generasi yang sekarang gitu. Kalau sekarang di SMA 3, aku bersyukurnya ini sih, adik kita tuh udah mulai menyeimbangkan diri gitu. Dan pas zamanku ini, akademis itu suatu hal yang mungkin ya dianggap remeh oleh sebagian besar orang. Jadi hampir sama sepertinya ya. Hampir sama ya. Jadi kita tuh ya kegiatannya event, organisasi, ekskul, ada yang belajar, tapi itu tuh bukan jadi satu budaya yang orang-orang menyepakati belajar itu penting kayak gitu, enggak kayak gitu. Nah, makanya kita cukup kelabakan di kelas 3 dan jangan les sampai benar-benar les sekuat tenaga karena kita menghabiskan waktu 2 tahun untuk ya dalam tanda kutip enggak ngapa-ngapain gitu. Sekarang udah mulai bergeser tuh. Sekarang orang-orang harus mulai sadar tentang penting ya belajar itu tetepan meskipun kita kegiatan. Apalagi 5 full day school kan. Jadi ada waktu lebih banyak untuk belajar. Kayak gitu. Cuman pasti itu akan menurunkan di satu sisi yang lain sih. Jadi ternyata kegiatannya pun mulai dibatasi sama sekolah kayak gitu. Tapi itu nggak masalah. Yang penting mereka tetap punya semangat untuk juga nyari soft skill-nya kayak gitu. Karena mungkin SMA 3 kan juga menjual soft skill ya. Nggak cuman akademis kayak gitu. Itu jadi keadaan sekarang kayak gitu dan alhamdulillah kita menghadapi era yang baru dan ini tantangan juga sih untuk MAP ya, gimana untuk bisa blend dengan adik-adik kayak gitu. Tapi SKI juga dari kepengurusan ya sangat progresif gitu. Jadi kemarin ngadain beberapa kegiatan. Aku seneng sih kalau pemikirannya SKI sekarang. Jadi nampaknya modelnya itu terbawa gitu. Model saya berpikir out of the box gitu-gitulah menghadapi teman-temannya kayak gitu. Itu nampaknya terbawa gitu dan alhamdulillah sih mungkin diteruskan ke SKI selanjutnya. Kayak gitu, Bang. Itu inisiasinya dari Mas Ridwan ya, jangan-jangan. Bukan. Ya, yang menandakan fondasi, memancang fondasi itu sehingga dapat terus berkembang hingga sekarang itu mungkin bisa diceritakan sejak kapan itu? Kan mungkin dari tadi Mas Ridwan bilang tahun kok Fatma 60 dulu atas ya bisa katakan. Kemudian kok semakin ini bisa melunak itu sejak kapan mungkin? Oh ya, mungkin ralat informasi ya. Tadi saya ada salah. Bukan awal tahun 90 mulai gerakan keislamannya. Gerakan keislaman tahun 90, bukan Islamia SMA 1 itu kan tahun 90, tapi gerakannya dimulai tahun segitu. Baru Islam itu Islam itu baru kuat tahun 90-an akhir. 90-an akhir. Ya, jadi baru inisiasi gerakan sebenarnya yang tahun 90 itu. Jadi baru gerakan tercapai goalsnya itu tercapai di
akhir tahun 90-an. Bukan islamisasi teladan, tapi lebih kepada apa ya? Kami yang orang muslim itu untuk sadar akan nilai-nilai Islam itu sendiri. Kalau islamisasi teladan berarti kan apa namanya? Berarti semuanya itu harus Islam. Semuanya harus Islam. Tapi enggak. Soalnya kan mengapa itu penting? Kan negara kita negara Pancasila ya. Negara Pancasila itu negara yang beragama. Kita yang membedakan dengan orang liberal itu adalah kita tuh harus sadar dengan masing-masing agama sendiri-sendiri. Yang baik yang Kristen, Hindu, Katolik, dan Islam. Itu masing-masing harus sadar dengan agama sendiri. Dan kami sebagai orang yang mayoritas Islam itu ya sebagai izin lah bisa dikatakan masa mayoritas Islam tapi nggak paham dengan agama Islam itu sendiri. Nah, hal yang penting adalah kita menancapkan fondasi yang namanya budaya Islami itu di SMA 1 itu sebagai budaya yang Islami hanya pada masyarakat yang Islam. Jadi tidak memaksakan yang selain Islam ya. Itu menurut saya sesuai dengan Pancasila sih. Kita tidak menentang yang namanya Pancasila. Kurang lebih seperti itu sih. Untuk disclaimer ya. Tadi mungkin saya ucapkan. Oke. Ya kalau kita ini sih bisa nge-tracknya itu sampai angkatan 60. Kita nggak tahu di atas itu melakukan apa gitu ya. Tapi 60 itu tadi kisah paling fenomenal tuh nyetek rokok gitulah bahasanya. Kisah paling fenomenal. Terus mulai angkatan-angkatan setelahnya angkatan 62 itu 62 tuh kayak foundernya gitu. Jadi mulai banyak kegiatan dakwah di 62. Terus 64 itu ini kayak Mas Alfredo Di Stefano, tahu kan? Alfredo Di Stefano saya asistennya Ustaz Salim Afila. Nah, itu kan 64 64. Dan itu teman-teman sama teman-temannya itu yang menggagas KMAP dan tim Teratai pada saat itu. Nah, tapi masih modelan mereka. Jadi modelan main gitu tapi enggak yang terbuka banget gitu. Nah, baru 66 terus 68. Nah, 68 tuh ini sih yang salah satu role model kita ya, bahwa kayak ada yang pas aku 72 itu kan kayak penanggung jawabnya itu 68 gitu. Jadi kita sangat dekat dengan 68 dan banyak hal yang kita coba ambil dari mereka gitu. Nah, ya mulai 68 tuh yang agak inklusif itu mulai 68 gitu. Dan itu coba kita bawa terus sih sampai ke bawah gitu. Karena kayaknya kalau konfrontasi itu nggak selesai nih masalah. Mending kita berkolaborasi aja sama teman-teman yang lain gitu. Nah, itu bawa sampai bawah gitu. Itu sih. Jadi role modelnya kayak gitu kalau di SMA 3. Ya semoga kita juga jadi role model bawah kita lah ya. Masya Allah. Penting itu. Nah, aku pernah dengar angkatan 2009 itu angkatan yang dekat dengan SMA di SMA 1 juga nggak salah. Itu kalau pernah dengar 2009 itu KMAP dan KSI itu apa ya sering dolan bareng, sering salan, kemudian mungkin munggah gunung. Dulu itu KSI itu ada bendera KSI-nya, tapi sekarang entah kemana ya benderanya itu saya juga kurang tahu. Kan dong di kalau pengurusan merek saya udah selesai. Alfi. Udah selesai. Udah, aku selesainya Juni, Bu. Juni kan baru besok. Iya, tapi kan maksudnya kan kita nggak bisa nih sekarang main barengan nggak bisa corona kan. Setelah itu nanti bisa lah diagendakan main bareng kalau mau. Siap. Ya, nanti habis corona lah kita siap. kembali. Tapi pengen dilanjut di KSI itu kenapa Bang? Kok udah kuliah kok masih pengen kembali ke sekolah gitu? Itu apa alasannya Bang? Ya, sebenarnya itu juga jebakan lagi ya. Waduh, kayak jebakan ini ya. Ya, banyak jebakan yang mengarahkan kebaikan ya mungkin ya. Jadi pada ujung-ujungnya juga apa namanya? Semoga aja yang menjebak itu mendapatkan kebaikannya dari yang telah setelah saya lakukan atau setelah saya berikan manfaatnya. Nah, mungkin awalnya itu dulu pada saat lulus dari kuliah itu nggak kepikiran mau masuk KSI lagi. Wis lah, lepas lah SMA 1 udah lepas lah. Pastinya itu ingin fokus untuk mengembangkan diri di kuliah. Awalnya seperti itu. Awalnya udahlah masa SMA sudah selesai, kita lanjut ke masa kuliah untuk mengembangkan di Namun ternyata ada kakak kelas atau kakak tingkat ya dan teman-teman yang mengajak kembali. Awalnya itu hanya mengajak di mentor saja. Yowis, mentor juga tak tolak. Awalnya tak tolak. Wis lah ngopo ngurus SMA meneh.
wis rampung. Awalnya seperti itu. Namun itu teman saya ngajak mentor pertama kali itu ya alhamdulillah juga sejurusan dengan saya. Itu mengajak saya, intinya itu kayak menyadarkan yo memang sih kamu di kuliah memang bisa berkembang, tapi kowe iso mbayang kira nek misalnya kamu tuh menjadi mentor bisa bermanfaat bagi adik-adikmu loh. Bermanfaat bagi teman, khususnya kamu diberikan wadah untuk memberikan manfaat loh. Yo, kamu misalnya di kuliah, misalnya ada temanmu yang lagi yang rokok, kamu kok dakwah itu, ya berarti nggak pernah masuk. Jadi wadah mana lagi yang bisa kamu manfaatkan untuk benar-benar kamu maksimalkan untuk memberikan ilmumu loh. Ya, padahal aku randu ilmu lah sini. Ayo, aku randu ilmu loh. Iya. Nah, justru dengan itu, dengan kamu menjadi mentor itu malah justru untuk mendorongmu untuk terus-terusan mencari ilmu, sehingga kamu bisa memberikan apa yang kamu berikan pada adik-adikmu. Oke, mantap. Itu dari awalnya masuk baru mentor saja, kemudian untuk KSI itu ya mungkin setelah setahun baru akhirnya saya masuk KSI. Itu pun juga setelah dibujuk juga. Kenapa masuk KSI? Ya karena kamu nggak bisa menjamin di tempat kampusmu itu. Ya aku juga kan menceritakan kalau di kampusku kesibukannya seperti apa. Oke, sekarang tujuanmu apa? Mau memberikan manfaat atau bagaimana? Oke, dengan memberikan manfaat di KSI itu kan udah melihat di sana itu kamu ada wadah, ada tempat garapan, kemudian sudah ada lapangannya, sudah ada sumber dayanya. Jadi apalagi yang kesempatan yang ingin kamu tinggalkan loh di KSI itu. Terus lah. Benar sih, Bang. Pada saat itu gimana? Mirip sih, aku juga sama ya. Jadi pertama mungkin emang mencari forum kebaikan ya. Soalnya misalkan aku kan yang FVP kan kuliah, jadi tahu sendiri lah FVP ini beberapa ada anak FVP. Mungkin sangat menantang gitu kehidupannya. Nah, gimana kita bisa cari pegangan untuk aku pengen beraktivitas dengan baik sebagai manusia yang ideal, tapi juga nggak lupa dengan agama gitu. Soalnya aku punya konsep sih kalau Muslim yang ideal itu emang dua, jadi gimana hablum minallah sama hablum minannas itu harusnya konsep yang dibawa semua orang gitu loh. Nah itu salah satu untuk mencari yang hablum minallahnya ya lewat KMAP gitu. Ya caranya so ngobrol dengan teman-teman yang ketika melihat wajahnya itu kemudian pengen beribadah gitu ya. Atau ya dulu sering didoktrin oleh jenenge manusia wajib kalau manusia haram. Nah manusia wajib ini kehadirannya sangat diperlukan. Jadi melihat wajahnya itu udah pengen beribadah. Dan kalau manusia haram tuh melihat wajahnya justru pengen bermaksiat gitu ya. Mungkin itu aku manusia haram ya. Nah itu aku pengen dapat sih secara pribadi di KMAP. Nah sama yang kedua untuk karena dulu kita dibimbing ya sama 68, 69, 70. Terus ya pengen untuk adik-adik itu juga ada gitu yang membimbing. Dalam tanda kutip kita melanjutkan regenerasinya, melanjutkan apa yang udah disampaikan oleh kakak kita. Jadi adik-adik itu nggak kehilangan orientasi kayak gitu. Nah, sebenarnya dua itu sih gabungan antara dua itu saya bikin tetap bertahan kayak gitu. Tapi memang nggak bisa dipungkiri. Ya jadi males dong. Maksudnya kan ya gue ada dunia kampus gitu ya. Tapi terus kenapa masih harus di sekolah? Tapi aku merasakan sih dua hal itu matters gitu loh kayak itu benar-benar istimewa di hidupku karena kita nggak cuma memikirkan diri kita sendiri, tapi ono hal lain yang juga kita bagikan kepada orang lain. Dan itu kalau bisa aku bilang KMAP sih memberikan itu mungkin jauh dibanding organisasi-organisasi yang lain gitu. Nah, tapi aku juga nggak menambahkan keluarga ya, kekeluargaan orang yang menjaga kita untuk selalu istiqomah berada jalan Allah. Iya benar banget ya gitu. Nah cuman aku juga nggak ini sih, bukan tipe orang yang yuk KMAP gitu, nggak terus di kampus nggak ngapa-ngapain. Itu kan ada ya dulu mungkin angkatan atas ada yang ya udah mainnya itu di organisasi sekolah, kita nggak berorganisasi di kampus misalkan. Nah aku uangnya tetap ya termasuk juga bilang ke teman-teman KMAP ya kalian tetap berkarya di kampus ya gitu. KMAP ini sebagai salah satu organisasi kalian, tapi jangan terus membatasi diri, organisasi yang lain nggak bisa ikut. Kita punya teman-teman kayak misalkan Mbak Lulu nih ya, dia ketua di kalau di FVP kan ada staff ya.
Share Economics Forum itu yang keilmuannya. Nah di psikologi itu ada juga. Nah itu Lulu ketuanya kayak gitu. Terus ono beberapa yang ketua himpunan juga, tapi tetap di KMAP kayak gitu. Dan aku sendiri juga ada di SEF gitu. Terus ikut pose nasional juga sama Mbak Kansa gitu. Jadi tetap nggak masalah, itu bisa bergabung gitu. Jadi jangan takut buat orang yang mau daftar KMAP itu nggak terus membatasi kalian. Cuman kalian mendapatkan akses lebih justru untuk bisa berkarya di beberapa tempat. Gitu sih, Bong. Nah, di kampus gimana, Bong? Dunia kampusmu? Ya, nek di kampus mungkin ya jujur ya, nek misalnya ya di kampus dulu itu sempet ya, nah ada aku sendiri itu mau aktif ya yang di forum di fakultas. Ya mungkin karena memang aku nggak bisa mengatakan jurusanku terlalu sibuk atau bagaimana. Jadi itu tiba-tiba itu satu persatu loh, itu satu persatu hampir aja KSI ya juga ikut ucul, tapi alhamdulillah bisa dipegang kembali. Cuman nek di kampusku, aku tuh emang nggak begitu aktif juga di kampus, aktif di kampus. Soalnya memang mungkin belum bisa, nggak bisa menyeimbangkan antara tuntutannya memang terlalu begitu apa namanya? Ini di sisi organisasi ya, di sisi organisasi yang begitu besar bisa katakan. Namun di sisi lain ternyata di kampus membuka peluang yang lain. Jadi kita tidak mendapat di sisi organisasi, tapi kita bisa berkarya di tempat lain. Dan yang namanya KSI Al-Uswah itu kita berkaryanya tidak hanya di organisasi aja, tapi bisa misalnya di riset, misalnya di olimpiade atau misalnya di sisi seni dan sebagainya. Jadi yang namanya kelompok studi itu ya tidak hanya di satu bidang aja, tapi bisa di semua bidang itu loh. Nah, misalnya dari aku sendiri ya milih salah satu aja lah. Nah, misalnya udah semuanya tuh kelabakan ya, misalnya katakan kewalahan. Tapi ini yang nggak membatasi ya, KSI itu yuk bebas-bebas saja gitu ya sebenarnya ya. Iya. Itu tahun lalu itu aku yang luar biasa itu Mas Yazid ya. Mas Yazid itu tahun lalu dia ketua KSI juga ketua HMTG. Itu aku luar biasa. 3 tahun nggak sih Mas Yazid itu KSI-nya? Iya 3 tahun itu. Masya Allah, soalnya emang. Oke. Ya intinya tuh di KSI itu kita sebagai wadah ya, di wadah kita kembali untuk berkarya, bukan kita sebagai mengekang ya. Justru kan kelompok studi berarti kan ya kamu punya kemampuan apa di bidang teknik sipil, oke, di karyamu apa di sana diapresiasi. Kemudian kamu punya karya apa, misalnya suka nulis, kamu menulis, dibuat tulisan-tulisan. Kemudian kamu jago podcast, buat rekaman podcast. Ya kami hanya memadai juga kemampuan dari teman-teman di KSI juga yang ingin berkarya juga. Tapi KSI itu kelompok studi ya? Kelompok studi Amaliyah Islamiyah. Yang suka diskusi itu, wes kene nongkrong di kafe, kita ngobrol tentang satu topik tertentu, kita ngobrol sampai jam 1. Itu pernah tuh, saya dulu pernah diskusi dengan angkatan 14, mungkin Mas Yasir, kalau tahu Mas Yasir Roni, sampai jam setengah 1 di kafe nongkrong diskusi bersama, tapi enak. Menurutku itu akan lebih luar biasa daripada hanya kita menjalankan program biasa ya, daripada kita menjalankan program-program umum yang sebatas kita menjadikan kita sebagai robot, tapi kita menjadikan sisi manusianya itu yang dari sisi manusia yang mana kita mengembangkan sisi pikiran kita. Disitulah letak di mana KSI memberikan manfaat kepada anggotanya. Oke, mantap. Ini waktunya udah mau habis, ini kayak pertanyaannya nggak bisa ini ya Mas Bung ya kayaknya ya. Mungkin kayaknya bisa lain waktu lah ya. Tapi ini sih aku menyampaikan salam Bung dari alumni atas di KMAP. Jadi kemarin ceritanya waktu kita share KMAP mau kolaborasi di grup alumni gitu. Itu grup alumni atas tuh cukup amazed gitu. Kayak gitu ngene yo iso kolaborasi ngene. Aku isi kelingan biyen pas zaman kuwi mungkin KSI itu masih jadi benchmark gitu. Jadi kita ikut beberapa hal terkait dengan KSI. Itu dulu kita awalnya juga itu. Jadi kita melihat KSI itu kayak gimana sehingga kita juga ikut beberapa hal terkait KSI. Tapi sekarang alhamdulillah juga mungkin kita udah saling membenchmark satu sama lain gitu ya mungkin ya.
Jadi mungkin ada inspirasi dari KSAI yang kita ambil, ada inspirasi dari KMAP yang juga KSAI ambil gitu. Dan ini menurutku budaya yang bagus sih dan perlu dilanjutkan gitu ya. Tapi emang perlu diingat bahwa kan beda gitu. KSAI sama KMAP, SMA 3 dan SMA 1 itu mungkin ada perbedaan yang emang nggak bisa di-blend gitu. Dan itu istimewa sih. Dan ketika ada orang yang berusaha nge-blend kan itu kayak SMA 3 harus seperti Teladan Darussalam misalnya gitu. Itu justru jangan gitu karena itu merusak tatanan yang udah ada.